apakah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudara, ini bagian yang menarik ya, karena meskipun Tuhan ini kan maha tahu ya, dia tahu semuanya tanpa harus kirim utusan. Nah, kira-kira alasan apa sehingga Tuhan melakukan seperti ini? Ya, ini kan kita belum tahu ya, kok bisa Tuhan sampai kirim malaikat hanya ingin tahu, padahal Tuhan ini kan maha mengetahui ya. Ya, kita ini sebuah misteri ya, kita tidak perlu cari apa sebabnya ya. Jadi saudara mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini, ya Abraham jadi khawatir ya. Mengapa? Karena kan keponakannya ada di situ, keluarganya di situ. Waduh, gawat juga nih. Kalau benar-benar terjadi sesuatu di Sodom dan Gomora ini ya, keluargaku ya bisa kena masalah. Nah, coba kita sekarang perhatikan di ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, Abraham berpikir bahwa Lot dan keluarganya ada di Sodom. Pastilah ada setidaknya 10 orang benar di sana yang berharap Tuhan akan menyelamatkan kota itu mana mereka. Namun harapan Abraham mungkin tidak ya. Dalam pelajaran berikutnya di pasal 19 kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kembali lagi di Jalan 66 di mana kita mempelajari pasal demi pasal dalam Alkitab. Saya Oti Priambodo, pembawa acara Jalan 66, dan kita berdiskusi bersama dengan Pak Yohanes, narasumber kita yang setia.
Pak Yones, bisa dijelaskan mengapa malaikat Tuhan dan dua lainnya datang dan berbicara dengan Abraham sambil makan, lalu memberitahunya apa yang akan terjadi di Sodom? Ya, ini pertanyaan yang kritis ya. Dalam kitab Kejadian, kita tidak diberitahu siapa dua malaikat lainnya. Jadi ini masih misterius dan mungkin hanya mereka biasa. Ya, ini kan cuman prediksi saja. Nah, di dalam Alkitab, malaikat sering muncul dalam wujud manusia. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa ketika kita melayani orang asing, mungkin saja kita sedang menjamu malaikat tanpa menyadarinya. Inilah yang dialami oleh Abraham. Di pasal berikutnya, kita bisa melihat bahwa dua malaikat ini akan pergi ke Sodom. Nah, kisah ini menunjukkan hubungan antara malaikat-malaikat yang makan bersama-sama Abraham di bawah pohon terbangkin dan dua dari tiga orang pria yang pergi untuk memata-matai Sodom. Seperti dalam kitab Injil, para murid juga bertemu dengan tiga makhluk malaikat di Gunung Tabor. Ya, benar Boti ya. Tetapi di Gunung Tabor, ya kalau kita baca di Matius 17, beberapa murid melihat Yesus dalam wujud kemuliaannya.